Setelah Anda sebelumnya mencari ide usaha, yaitu dengan mencari keyword ide usaha, kata kunci ide usaha yang Anda butuhkan, dan Anda sudah menemukan beberapa kata kunci ide usaha yang bisa Anda atau yang akan Anda jalankan. Nah, selanjutnya Anda perlu meneliti kata kunci tersebut. Untuk meneliti, Anda cukup kunjungi situs ini, yaitu Google Trends, untuk melihat tren dari kata kunci tersebut. Caranya cukup mudah. Anda cukup copy, kemudian dipaste ke sini, kemudian klik search trends, dan Anda lihat di sini langsung keluar data hasil penelitian dari tren dari kata kunci iPad, tablet, dan e-reader access. Di sini Anda bisa lihat tahunnya yang bisa Anda geser. Iya. Nah, ini adalah tahunnya. Kemudian di sini ada beberapa hal yang bisa Anda baca. Dan di sini adalah untuk kata kunci iPad. Untuk kawasan regional, ternyata yang paling banyak mencari kata kunci ini di situs Google yaitu negara Singapura. Kemudian di bawahnya ada Hong Kong, kemudian ada Malaysia, kemudian ada Taiwan, kemudian ada Amerika. Ini adalah negara-negara mana yang paling banyak mencari kata tersebut. Kemudian di sini ada kotanya, yang paling tinggi kota apa yang paling banyak mencari kata iPad, dan kemudian bahasa apa yang digunakan. Dari sini saja Anda sudah bisa melihat. Di sini juga ada tablet dan e-reader access, karena kita memasukkan 3 kata kunci sekaligus di sini. Setelah Anda melihat bahwa kata iPad paling banyak dicari di negara Singapura, Anda bisa memulai memfokuskan kepada negara tersebut, atau Anda juga bisa menggunakannya pada Indonesia atau 10 negara peringkat tertinggi. Anda bisa mengklik semuanya, Anda mengklik Indonesia untuk melihat hasil yang lebih spesifik lagi. Dan di Indonesia, Anda geser ke bawah. Ternyata Bali paling banyak menggunakan kata ini. Orang-orang Bali atau mereka yang mengakses di Bali paling banyak menggunakan kata ini untuk iPad di Google. Jadi Anda bisa lebih fokus lagi bahwa di iPad di Bali, maksud kami, iPad paling banyak dicari. Kata kunci tersebut paling banyak dicari di Bali. Kemudian di sini ada Kalimantan, Jawa Timur, kemudian di sini ada Yogyakarta, kemudian ada Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Dan ketika Anda lihat di sini kota apa yang di Indonesia yang paling banyak mencari, yaitu kota Denpasar, Bali juga, kemudian ada Tangerang, kemudian ada Samarinda, dan lain sebagainya. Ini adalah kota yang paling banyak mencari kata iPad di mesin search engine. Dari sini Anda bisa lebih mengetahui bahwa sangat mudah untuk menelitinya. Bagaimana ketika Anda ingin menggunakan bahasa Indonesia? Anda sebenarnya bisa juga menggunakan bahasa Indonesia seumpama Anda ingin berkecimpung dalam dunia usaha pakaian. Semuanya lebih fokus, lebih baik sebenarnya kita coba pakaian bayi. Ya, tidak ada. Kemudian coba kita kembali ke depan lagi untuk lebih hasil yang lebih bagus. Ya, ini adalah untuk kata kunci pakaian bayi. Anda bisa lihat di sini Indonesia paling tinggi tentunya karena bahasanya adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Dan di sini Anda bisa Jakarta menduduki peringkat paling tinggi. Begitu. Dan Anda bisa klik di sini untuk lebih jelasnya. Dan belum ada data yang cukup untuk kata ini. Dan Anda bisa menerapkan hal yang sama untuk kata-kata yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana melihat tren pada setiap kota negara untuk kata-kata yang sudah Anda temukan sebagai ide usaha tadi. Kemudian selanjutnya Anda bisa lebih fokus lagi menelitinya di Google. Anda ketikkan aja langsung keyword eksternal, atau bisa mencarinya menggunakan google.com. Ya, Anda bisa lihat Google keyword eksternal. Di sini ada
keyword tool Google AdWords. Ini adalah alat yang akan kita gunakan untuk meneliti seberapa besar pangsa pasar yang akan kita raih dan seberapa besar pesaing yang akan kita hadapi. Kita tunggu, sedang loading. Ya, ini adalah situsnya dan tampilannya. Kami rekomendasikan Anda untuk mendaftar dulu Google AdWords. Saya tidak akan menjelaskan di sini Google AdWords. Kemudian Anda login. Anda bisa juga login menggunakan Gmail Anda. Jadi Anda harus mempunyai akun di Google. Karena ini sangat mudah untuk mendaftar akun Google. Saya tidak akan menjelaskan di sini. Setelah mendaftar, Anda cukup masukkan email dan kata sandi yang Anda miliki. Karena dengan login Anda akan mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap saat mencari atau meneliti kata tersebut. Ya, Anda lihat di sini ada beberapa bagian yang sangat bermanfaat untuk Anda. Di sini ada kolom yang Anda lihat di sini, kompetisi, kemudian pencarian per bulan Anda centangi, kemudian local monthly search, pencarian per bulan lokal atau di negara tertentu Anda beri centang juga, kemudian approximate CPC. Nah, ini juga penting Anda beri centang juga. Setelahnya Anda tadi sudah memiliki lihat di sini ide usaha dengan kata kunci tersebut. Anda cukup copy salah satunya. Anda bisa kopinya satu persatu, mengeceknya satu persatu atau seperti ini. Kemudian Anda pilih di sini ada advanced option and filter. Anda pilih di Indonesia, semuanya Anda ingin berbisnis di Indonesia, Anda pilih aja negaranya Indonesia, kemudian bahasanya juga Indonesia dan lain sebagainya. Ini cukup tinggalkan saja. Kemudian Anda klik search. Anda geser ke bawah. Kita tunggu. Ya, ini adalah hasilnya. Sangat sedikit karena kurang fokus. Bagaimana kalau Anda pilih salah satu saja keyword, kemudian Anda klik di sini search. Dan hasilnya Anda bisa lihat di sini untuk kata keyword untuk pencarian seluruh dunia. Global ada 2 juta dan di Indonesia ada sekitar 22.000, sangat kecil sebenarnya. Bagaimana Anda bisa melihat atau membaca statistik ini? Di sini ada beberapa hal. Ini adalah kompetisinya. Di sini ada pencarian 110. Sebenarnya dengan cara ini Anda bisa mendapatkan ide usaha baru. Di sini Anda bisa lihat di sini ada keyboard wireless, ada keyboard yang lain sebagainya yang bisa Anda gunakan untuk ide usaha Anda. Tapi di sini saya akan menjelaskan kompetisi. Semakin tinggi warna hijau di sini atau biru ini, hijau, maka semakin tinggi kompetisi yang ada. Jadi ketika Anda mengiklankan atau berusaha di sini berusaha menggunakan keyboard Yamaha semuanya, dan indikator ini menunjukkan sangat tinggi warnanya, maka persaingannya sangat tinggi dan seterusnya. Ini Anda bisa baca seperti itu. Kemudian di sini ada global monthly search, yaitu pencarian seluruh dunia. Untuk keyboard ada 16 juta pencarian, sangat besar. Tapi untuk Indonesia 300.000, sangat besar juga sebenarnya. Dan Anda bisa dilihat sini untuk beriklan menggunakan Google. Di Google Anda dikenakan 1.000 untuk keyword ini, 1.000 sekian untuk keyword ini. Kita coba saja ide usaha yang lain menggunakan bahasa Indonesia. Klik di sini search.
Ya, Anda lihat hasilnya di sini ada kata yang Anda cari, pakaian bayi. Anda lihat di pakaian bayi. Anda bisa lihat di sini kompetisinya agak tinggi, tapi tidak terlalu tinggi, sedang, kompetisinya sedang, dan di sini Anda bisa lihat ada 14.000 pencarian. Sangat besar juga. Di sini Anda bisa melihat ide usaha yang lain, grosir pakaian, kemudian perlengkapan bayi, kemudian dan lain sebagainya. Anda bisa melihat di sini ada pencariannya, orang-orang yang mencari kata-kata tersebut. Dan di sini ada baby shop, sangat besar baby shop. Dan di sini ada supplier baju impor dan lain sebagainya. Anda silakan manfaatkan metode ini untuk memperluas dan memperjelas pangsa pasar yang Anda miliki. Di sini setelah Anda membaca beberapa hal pada statistik ini, Anda seharusnya sudah bisa menentukan kompetisi yang akan Anda hadapi, yaitu Anda bisa lihat di sini kompetisinya semakin tinggi akan semakin besar kompetisinya. Di sini Anda lihat jika warna hijau ini semakin tinggi maka akan semakin tinggi kompetisinya, dan Anda juga berapa orang yang bisa Anda raih dari hasil pencarian setiap bulannya untuk kategori internasional untuk ide usaha ini. Kemudian Anda juga bisa melihat seberapa besar pencari yang bisa Anda raih untuk kata kunci tertentu atau ide usaha ini untuk di negara kita, yaitu negara Indonesia. Saya kira cukup sekian untuk materi bagaimana cara meneliti pangsa pasar dan trends dari ide usaha yang Anda miliki. Setelah Anda menentukan ide usaha dan mantap, Anda tinggal melanjutkan kepada materi selanjutnya atau tahapan selanjutnya ya, untuk memulai usaha Anda. Sangat mudah bukan? Anda cukup mencari ide usaha, kemudian Anda melitinya, kemudian ketika Anda sudah mantap pada keyword atau ide usaha tersebut, Anda sudah bisa melangkah pada tahapan selanjutnya, yang mana tahapan tersebut lebih fokus lagi. Oke, saya kira cukup sekian untuk penjelasannya di sini. Dan setelah Anda memantapkan salah satu ide usaha, Anda bisa memulai pada tahapan selanjutnya seperti saya jelaskan tadi. Dan silakan tonton untuk video selanjutnya.